Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati dosen mata kuliah Sistem Operasi Bapak Vito Triantoro MKom. Yang saya hormati teman-teman dari kelas ilmu komputer dengan kode kelas 152B25 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Akbar Munefarik dari kelompok 5 dengan pembahasan langkah-langkah instalasi web server di Linux, Ubuntu, VirtualBox, Apache, PHP, MySQL, dan PHP MyAdmin. Next. Saya akan memperkenalkan kelompok 5 terlebih dahulu. Di sini ada Slamianti Zoromi sebagai ketua kelompok. Lalu ada Febrianti Manalu, kemudian juga ada saya sendiri, kemudian ada Wahyudin. Next. Apa itu web server? Web server adalah sebuah software perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser seperti Chrome dan Firefox. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Fungsi utama dari web server memiliki peran dalam memproses berbagai data yang diminta oleh klien web browser, kemudian ia memberikan hasil atau jawaban berupa dokumen, video, foto, atau beragam bentuk berkas lainnya. Next. Beberapa bagian fungsi dari web server. Yang pertama, ialah membersihkan berbagai cacat yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Yang ketiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Adapun jenis-jenis web server, yang pertama ada web server Apache, kedua ada web server Nginx, yang ketiga ada web server IIS, yang keempat ada web server like Pet. Next. Kita masuk ke web server Apache. Next. Apa itu Apache? Server HTTP Apache atau server web _www. Apache adalah sebuah perangkat lunak web server yang menghubungkan antara server dengan user browser. Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web _www ini menggunakan HTTP. Apache juga memiliki beberapa program pendukung sehingga memberikan layanan yang lengkap seperti PHP, SSI, dan kontrol akses. Next. Lalu bagaimana langkah penginstalannya? Yang pertama adalah kita bisa langsung login dan input password. Contohnya seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian yang kedua ada kita langsung login ke root dengan mengetik tanda petik sudo su. Lalu jika muncul tanda pagar, itu artinya kita harus upgrade OS Linux kita agar paket yang diinstal sudah tersedia versi offline-nya juga. Silakan ketik tanda petik up to date dan tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Next. Yang ketiga, install Apache dengan mengetik pagar apt install Apache 2 dan klik enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah untuk mengetahui versi Apache yang sudah diinstal, silakan ketik tanda petik Apache strip version titik. Lalu setelah itu akan muncul versi Apache yang sudah berhasil kita install. Next. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Febrianti Manalu.
Kepada Saudari Febrianti Manalu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami Akbar. Untuk di bagian 2, PHP atau Personal Homepage atau PHP Hypertext Processor. PHP merupakan program semacam CGI berfungsi memproses teks yang bekerja di server. Apache sangat mendukung PHP dengan menempatkannya sebagai salah satu modulnya mod_PHP. Hal tersebut membuat PHP bekerja lebih baik. Bagaimana langkah penginstalannya? Yang pertama, setelah proses instalasi Apache-nya selesai, kita atur untuk konfigurasi agar Apache dapat diakses dari luar. Dengan membuat Apache diizinkan oleh firewall kita agar dapat diakses dari jaringan luar dengan mengetik ufw allow Apache. Selanjutnya, silakan ketik ufw status untuk mengecek statusnya. Jika statusnya bertuliskan inaktif, berarti kita sudah dapat mengaksesnya dari luar. Contoh seperti gambar berikut. Di sini kita ketik ufw allow Apache, dan di sini kita ketik ufw status. Dan di sini statusnya tertera juga inaktif. Selanjutnya, silakan reset Apache-nya dengan mengetik systemctl status Apache 2. Setelah itu, restart juga untuk service dari Apache-nya dengan mengetik systemctl restart Apache 2. Seperti yang di sini, kita klik juga systemctl status Apache, dan selanjutnya di sini kita ketikkan systemctl restart Apache 2. Untuk langkah ketiganya, kita ketik systemctl status Apache 2 untuk melihat apa statusnya sudah aktif atau belum, seperti gambar di bawah ini. Kita klik di sini, systemctl status Apache 2, dan di sini sudah tertera statusnya aktif, dalam kurung running. Di langkah keempatnya, selanjutnya kita akan mengetes apa Apache-nya sudah berjalan dengan menggunakan web browser dari komputer lain. Untuk mengetahui IP-nya, silakan ketik IP spasi A dan Enter. Lalu save IP-nya dan buka browser dengan mengetikkan IP tersebut. Menggunakan IP tersebut, kita bisa langsung buka. Kita buka di bagian Chrome dan paste saja IP tadi di pencarian Chrome-nya, maka nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, tandanya Apache web server Ubuntu-nya sudah bisa dijalankan. Selanjutnya, untuk bagian 3, MySQL akan disambung oleh teman kami, Wahyudin. Silakan, Akbar. Terima kasih atas presentasinya Saudari Febrianti Manalu. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Wahyudin. Kepada Saudara Wahyudin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Febri. Selanjutnya adalah langkah penginstalan MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multiatur, multipengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL adalah suatu sistem manajemen basis data sumber terbuka yang umumnya diinstal sebagai bagian dari tumpukan LAN, atau kepanjangan dari LAN adalah Linux, Apache, MySQL, PHP, Python, atau Perl. MySQL menerapkan model relasional dan menggunakan Structured Query Language atau kepanjangan dari SQL untuk mengelola datanya. Nah, bagaimana langkah penginstalannya? Untuk langkah penginstalannya hampir sama seperti instalasi Apache. Untuk langkah yang pertama, awalnya kita bisa langsung melakukan update repository dengan mengetik apt update pada terminal Linux Ubuntu dan langsung install paket MySQL dengan mengetik apt install MySQL strip server. Lalu tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Next. Langkah yang kedua, silahkan ketik systemctl status MySQL. Nah, nanti setelah mengetik itu, lalu di enter dan hasilnya seperti gambar pada bawah ini. Dan langkah yang ketiga, selanjutnya kita harus mengatur konfigurasi secure dari MySQL agar MySQL kita dapat terproteksi. Silakan ketik MySQL_secure_installation. Maka nanti akan tampil seperti gambar yang berada di bawah ini. Next.
Lalu selanjutnya di bagian ini silahkan kita atur password MySQL-nya lalu klik enter sampai proses input passwordnya selesai. Seperti gambar yang ada di bawah. Dan selanjutnya langkah kelima atau langkah yang terakhir, restart MySQL-nya dan cek statusnya. Jika sudah bertuliskan aktif atau running, tandanya proses instalasinya sudah berhasil. Seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk presentasi. Saya kembalikan kepada moderator Saudara Akbar Mulyafari. Terima kasih atas presentasinya Saudara Wahyudin. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Salmianti Zurumi. Kepada Saudari Salmianti Zurumi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Mas Akbar Mulyafari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penginstalan PHP MyAdmin. Next. PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Jika Anda menggunakan VPS Ubuntu, Anda harus tahu cara install PHP MyAdmin di Ubuntu. Untuk proses instalasi PHP MyAdmin yang pertama, silakan update terlebih dahulu repository pada Ubuntu dengan mengetik apt update. Langkah yang kedua, lalu install PHP MyAdmin-nya dengan mengetik sudo apt install. PHP MyAdmin, PHP MBString, PHP zip, PHP GD, PHP JSON, PHP car. Dan untuk proses pengetikan perintahnya seperti gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu arahkan ke Apache 2 dengan menekan tombol spasi 1 kali, lalu klik OK dan tunggu sampai proses selesai. Next. Langkah selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Silakan klik saja yes. Di tampilan selanjutnya kita akan diminta untuk menginputkan password dari MySQL-nya. Setelah itu bisa langsung kita klik saja OK dan input passwordnya sekali lagi dengan tekan OK. Gambarnya seperti di bawah ini. Next. Langkah selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Dengan klik saja Abort. Selanjutnya setelah itu kita harus mengatur konfigurasi dari MySQL-nya dengan menginstall beberapa komponen terlebih dahulu agar proses tadi dapat berjalan hingga selesai. Next. Langkah ketujuh, ketik MySQL, lalu ketik uinstall komponen file sama dengan / komponen _validate _password. Dengan terakhir, tanda titik 2. Klik enter, setelah itu ketik exit. Nanti tampilan gambarnya seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya, lalu ulangin proses instalasi PHP MyAdmin dan komponen validate-nya. Gambarnya untuk proses pengetikan perintahnya seperti gambar yang tertera di bawah ini. Untuk proses selanjutnya, setelah itu lakukan pengaktifan dari MBString dengan mengetik php enmod MBString. Gambar tampilan untuk perintahnya seperti gambar di bawah. Next. Lalu selanjutnya restart dari Apache dengan mengetik systemctl restart Apache 2 dan proses instalasi pun sudah selesai. Untuk gambar ataupun sintaksnya seperti gambar di bawah. Setelah segala proses selesai, mulai dari penginstalan Apache, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin, kita bisa lanjut untuk membuat user untuk masuk ke PHP MyAdmin-nya. Karena proses pembuatan user dan password PHP MyAdmin sudah kita buat pas proses penginstalannya, kita tidak perlu membuat password atau user PHP MyAdmin lagi. Sekarang kita langsung masuk saja untuk login di web servernya atau akun PHP MyAdmin kita.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan user dan password yang telah kita buat saat membuat password MySQL. Contohnya, root user MySQL kami ataupun akun phpMyAdmin kami adalah root, passwordnya _jimin_2022. Kenapa harus pakai underscore? Karena di dalam pembuatan passwordnya itu kita harus menggunakan huruf besar dan simbol serta angka biar proses pembuatan passwordnya berjalan. Setelah memasukkan user dan password, langsung klik tombol login atau kirim. Setelah kita berhasil masuk, maka layar atau tampilan dari phpMyAdmin kita akan seperti gambar berikut. Next. Nah, ini adalah tampilan dari akun phpMyAdmin kami ya. Yang pertama adalah tampilan dari login sebelum kita masuk ke layar ataupun masuk ke akunnya. Nah, ini adalah tampilan setelah kita sudah masuk ke akun MySQL kita atau phpMyAdmin kita. Nah, itulah tampilan dari website phpMyAdmin kami, dan untuk lebih jelasnya kami sudah membuat video tutorial untuk instalasi web server mulai dari Apache 2, PHP, MySQL, dan phpMyAdmin. Silakan teman-teman semuanya simak videonya dan semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 5, mohon maaf bila dari penjelasan kami baik di PPT atau di video tutorial yang sudah kami buat ada kesalahan. Kami siap menerima saran dan kritik dari dosen Bapak Vito yang terhormat dan teman-teman semua, karena kami masih tahap belajar. Akhir kata, saya Salmianti Jeremy dan teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Akbar Mulyafarid. Ya, terima kasih atas presentasinya, Saudari Salmianti Jeremy. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang tepat ataupun yang lainnya, kami mohon maaf agar dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama kepada Pak dosen sistem operasi Bapak Vito, karena kami pun masih menyadari karena kami masih dalam tahap belajar. Juga kepada teman-teman kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya serta luangkan waktunya untuk mendengarkan ataupun menyimak dari pembahasan presentasi kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya.